Dari sisi hukumnya gimana Bang melihatnya Bang? Iya, ini kan bukan kali pertama ya kalau kita lihat adanya artis ataupun bahkan juga kalau kita lihat ya eh, bahkan ada juga dari orang anggota kepolisian juga ada yang menggunakan narkoba kan. Tentunya ini narkoba ini kan bentuknya bermacam-macam dan eh, golongannya pun bermacam-macam. Nah yang kita lihat nih kemarin ya ada artis juga yang diduga juga sudah melakukan membawa jenis narkotika ya golongan 1A yang namanya ganja. Nah ini kan sudah dilihat juga nih hasil daripada tes urinnya juga positif. Tentunya ini kita lihat nih apakah alat buktinya itu eh, di atas 5 gram atau di bawah 5 gram ya kan. Kalau di bawah 5 gram tentunya ini masih ada harapan ya, masih ada harapan untuk bisa direhabilitasi. Tapi kita lihat juga nih, apakah dia punya historikal nih. Sebelumnya juga pernah melakukan hal yang sama terhadap kasus ini juga. Nah, dari assessment yang dilakukan oleh BNN nanti, itu kan ada prosesnya. Proses dari pengembangan kasus ini. Apakah kasus ini nih begitu berulang-ulang kan gitu kan. Kenapa di kalangan artis ini selalu berulang-ulang? Apakah ekosistem ataupun daripada tempat mereka perkelompokan mereka menggunakan narkoba ini sama dengan waktu kemarin? Tentunya polisi juga bisa mengembangkan ini. Ini kan ya kan barang haram paling seksi, artinya semua orang menikmati ini tuh sebagai penikmat yang luar biasa nih. Kalau kita lihat kenapa ini luar biasa, karena banyak sekali artis-artis ataupun bahkan ya kepolisian pun ada anggota-anggota oknum kepolisian yang juga menggunakan ini, yang kita lihat juga di media sosial juga ada gitu kan. Nah ini kan tentunya harus dilihat nih seberapa besar pengguna ini sehingga dia menarik untuk bisa menggunakan barang haram ini gitu loh. Nah ini kan harus dikembangkan. Apakah ini cukup sampai di pengguna ataukah bisa diambil ke akar-akarnya ataupun pengedarnya sekalipun itu bisa diambil kan, bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian seperti itu. Tapi menurut Abang kalau orang yang memakai pengguna kan tentunya hukuman bagi pengguna kan pengedar berbeda Bang ya. Hukuman ganjaran pidananya bagi pengguna dan pengedar kan berbeda. Nah menurut Abang sebagai pakar hukum melihatnya Seperti apa? untuk hukuman yang setimpal untuk pengguna ganja ini berapa tahun sih Bang, atau berapa bulan, atau cukup direhabilitasi saja? Iya, tentunya kalau di atas di bawah SMA ini kan di bawah golongan tertentu ya. Nah, ini kan pasal 127 itu rehabilitasi. Itu adanya proses direhab. Nah, kalau memang ada ketergantungan harus dirujuk ke RSKO, Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Nah, di sini juga dari assessment, kalaupun memang hasil dari assessment ini menyatakan bahwa ini adanya suatu kecenderungan mereka adalah edik atau pengguna dalam skala cukup kuat atau sudah sampai ke otak. Nah ini kan sangat berat. Tentunya bukan cuma sistem daripada peredaran di otaknya aja yang keganggu, tapi juga dari segi sosial. Nah ini kan juga berdampak. Nah tentunya dari pihak BNN juga di sini harus bisa melakukan ya pendalaman terhadap pengguna tersebut sehingga pengguna tersebut nggak berulang-ulang melakukan hal yang sama itu. Nah ini harus dikaji. Tidak hanya melakukan suatu rehabilitasi, selesai rehab dalam waktu tertentu selesai, tanpa harus diverifikasi bahwa orang ini masih dalam proses ketergantungan atau tidak, seperti itu. Nah ini kan pasalnya jelas. Kalau memang dia pengguna murni di bawah SMA, tentunya pasal 127 itu rehabilitasi. Di atas SMA itu pasal sampai pasal hukuman mati kalau memang itu masuk dalam peredaran narkoba ya, pasal 114, 112 ayat 2. Nah itu berat sekali itu, hukumannya sampai hukuman mati. Nah, kita lihat nih seberapa besar dia sebagai pengguna. Kalau dia penggunanya di atas SMA walaupun nilainya tertentu, itu bisa sampai 4 tahun penjara. Makanya harus hati-hati sekali karena pasal 127, 128 itu benar-benar pengguna di atas SMA. Nah, seperti itu.
Bang, kalau misalnya kayak bantuan hukum seperti apa sih bang yang diperlukan oleh si pemakai ini bang? Mungkin dia juga butuh dukungan dari pihak hukum untuk membantu dia agar bisa meringan ini. Iya, untuk meringankan. bukan rehabilitasi. Membantu rehab. Iya, pasal narkoba itu kan jenis pasal yang sudah ditentukan seberapa besar dia menggunakan, seberapa besar barang ada padanya yang pada waktu ditangkap. Nah ini kan harus jelas dulu. Nah kalau memang di atas SEMA, tentunya kan ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara sampai dengan hukuman mati. Tentunya harus ada pendamping atau penasihat hukum di sini untuk bisa mendampingi, karena kalau tidak kita untuk memberikan suatu pemahaman hukum terhadap kasusnya, atau mungkin dia sebagai pada waktu ditahan dia positif atau negatif. Ya kan, kalau dia positif tandanya dia menggunakan pada waktu ditahan. Tetapi pada waktu ditemukan barangnya di atas 5 gram. Tandanya ada indikasi. Kan nilai batas ambang itu kan jelas. Kalau di atas 5 gram tentunya pasalnya yang digunakan bukan pasal lagi sebagai pasal pengguna atau direkomendasi untuk rehabilitasi, tapi dia adalah pengedar, diduga pengedar. Nah, tapi harus didalami dulu apakah barang ini punya dia atau punya siapa, atau bagaimana caranya barang itu ada pada dia gitu. Nah ini kan pengembangan ini kan harus jelas nih. Biasanya polisi itu bukan cuma menangkap saja, tapi setelah menangkap dia menginvestigasi, melihat, mengembangkan sampai bagaimana nih peredarannya, dia mendapatkan barang itu, bagaimana cara dia membelinya, teknisnya seperti apa. Ini kan ada perjalanan, ada konstruksi kasus ini kan jelas nih ya. Jadi nggak cuma dari pemakai saja ke pembeli pertama, tapi kan biasanya dia ada suatu jaringan ya. Nah jaringan inilah yang biasanya polisi ini harus bisa membuka apakah ini suatu jaringan narkoba skala besar atau narkoba yang masih berskala kecil. Kan banyak nih kapasitas dia penjualannya ya, seperti itu. Ada lagi dok? Udah cukup ya. Oke.